Gimana mau mengampuni kalau lukanya saja masih terasa? Kadang kita bilang sudah memaafkan, tapi begitu ketemu orangnya atau mengingat kejadian itu, rasanya masih nyesek dan marah, bahkan mungkin benci. Kenapa bisa demikian? Di video sebelumnya, kita sudah memahami apa saja hambatan-hambatan pengampunan. Sekarang kita akan membahas bagaimana mengampuni. Menurut psikolog Robert Enright, ada 4 tahap dalam pengampunan. Yang pertama, menyingkap kemarahan. Yang kedua, memutuskan untuk mengampuni. Yang ketiga, mengerjakan pengampunan. Yang keempat, menemukan makna pengampunan. Di episode kita kali ini, kita akan membahas tahap pertama, yaitu menyingkap kemarahan. Tahap pertama dalam pengampunan bukan tentang langsung memaafkan, tapi justru menyadari luka itu dulu. Ini berarti mengakui dan memahami kemarahan serta kebencian yang kita rasakan terhadap orang yang menyakiti kita. Kadang kita menolak untuk mengakuinya. Kita berpikir, udahlah, gak usah dibahas, toh udah lewat. Atau kita malah menyalahkan diri sendiri. Aku gak boleh marah, aku kan harus sabar. Tapi masalahnya kemarahan yang tidak diakui tidak akan hilang. Misalnya ada seseorang yang pernah menghina atau mengkhianati kamu. Kamu bilang ke dirimu sendiri, aku nggak peduli. Tapi setiap kali dengar namanya, ada perasaan tidak nyaman di dada. Atau ketika melihat orang lain mengalami hal yang sama, kamu langsung marah besar seakan-akan luka lama itu terbuka lagi. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa kita sadari, luka itu masih ada. Jadi, langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Tanyakanlah kepada diri kita, apa yang sebenarnya aku rasakan terhadap orang itu? Seberapa besar luka yang aku alami? Kenapa aku masih sulit menerima kejadian ini? Setelah menyadari luka, kita juga perlu mengeksplorasi dampak dari peristiwa tersebut terhadap pikiran, emosi, dan perilaku kita. Misalnya, di pikiran, kamu mungkin mulai percaya bahwa semua orang akan menyakiti kamu. Jadi, kamu lebih tertutup dan sulit percaya pada orang lain. Secara emosi, kamu menjadi lebih sensitif, mudah marah, atau sering merasa sedih tanpa tahu alasannya. Dalam perilaku, kamu mungkin jadi menghindari orang-orang tertentu, sulit membangun hubungan baru, atau malah membahas dengan menyakiti orang lain. Jadi, penting untuk mengenali bagaimana luka itu masih mempengaruhi hidup kita sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menyadari dan memproses luka ini? Salah satu cara adalah menulis jurnal emosi. Tuliskan semua yang kamu rasakan tanpa sensor. Bahkan bila perlu, tulis surat untuk orang yang menyakitimu. Bukan untuk dikirim, tapi untuk membantumu menyadari apa yang sebenarnya kamu rasakan. Cara lain adalah berbicara dengan orang yang kamu percaya, bisa sahabat, mentor, atau konselor. Kadang kita butuh seseorang yang bisa membantu kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih objektif. Yesus sendiri ketika menghadapi penderitaannya tidak menyangkal perasaannya. Dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya kepada Bapa. Tercatat dalam Matius 26 ayat 38-39. Jika Yesus sendiri mengakui kesedihan dan penderitaannya, mengapa kita harus berpura-pura kuat? Dalam Mazmur 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mengakui luka bukan berarti kita lemah. Justru ini adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ketika kita menyadari dan memahami luka kita bisa mulai melepaskan beban itu sedikit demi sedikit. Tapi setelah menyadari luka itu, ada satu langkah besar yang harus kita ambil, yaitu memutuskan untuk mengampuni. Bagaimana caranya? Di episode berikutnya kita akan membahas tahap kedua dalam proses pengampunan, yaitu memutuskan untuk mengampuni. Untuk itu jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.